Selamat sore, assalamualaikum sahabat tani baru. Sore ini saya sedang memantau kondisi tanaman kacang hijau saya, dan saat ini kacang hijau saya sudah mengeluarkan polong. Alhamdulillah, tanaman sebaran ini yang pertama sehingga sudah mengeluarkan polong, sementara yang lainnya masih dalam masa pertumbuhan sahabat tani baru. Dan ini sudah mulai berisi bulir-bulir kacang hijau. Kita menunggu kering, nanti kita panen. Dan perlu saya sampaikan kondisi lahan saya sahabat tani baru, kemarin baru saja turun hujan, ini masih ada genangan air, dan genangan air ini yang menyebabkan menghambat pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dan sehari tadi cukup terik, dan ini sudah cukup berkurang genangan airnya sahabat tani baru. Dan kondisi di sebelah sini sahabat tani baru juga sudah lumayan banyak polong-polong yang dihasilkan, hanya saja tidak bisa maksimal sahabat tani baru karena terpengaruh cuaca. Jadi untuk tanaman kacang hijau itu memang tidak membutuhkan banyak air, bahkan anti sekali terhadap kuantitas air, jadi tidak kuat dengan intensitas hujan yang banyak, sehingga tanah ini masih terus basah sahabat tani baru. Jadi ini yang ada di genangan-genangan ini belum bisa tumbuh normal, sementara yang ada di ketinggian ini sudah bisa cukup besar, dan sebagian lagi sahabat tani baru ini yang ada di genangan terpaksa kemarin saya cabuti, saya pindahkan di tanah yang tidak tergenang air. Jadi untuk menyelamatkan benih kacang hijau yang ada di genangan supaya tidak mati, dan nanti kalau sudah ada di tanah yang agak tinggi sahabat tani baru, tanaman itu bisa tumbuh normal. Karena tanaman kacang hijau yang ada di genangan riskan sekali karena akarnya membusuk dan bisa mengakibatkan kematian. Kalau tidak terjadi kematian sahabat tani baru, tanaman kacang hijau yang ada di genangan maupun di tanah yang kadar airnya tinggi itu jelas menghambat pertumbuhannya, jadi tidak bisa tumbuh maksimal, tidak bisa tumbuh tinggi sahabat tani baru. Jadi seperti ini yang selalu basah itu dia sulit sekali tumbuh sahabat tani baru. Nanti kalau tanahnya sudah agak kering, dia akan mengalami pertumbuhan yang baik sahabat tani baru. Jadi ini tidak seperti milik tetangga yang bisa merata pertumbuhannya, karena seringnya turun hujan, sementara paritnya terlalu dangkal sahabat tani baru. Semoga aja
beberapa hari ke depan nanti tidak lagi turun hujan, sehingga tanaman kacang hijau ini bisa tumbuh maksimal. Dan tanaman kacang hijau sangat membutuhkan spray tambahan pupuk dari spray sahabat tani baru. Jadi ini sudah 3 hari ini saya lakukan penyepraian dan terlihat dampaknya pada tanaman kacang hijau bisa tumbuh cukup tinggi. Ini yang di sebagian sini di tanah di ketinggian, dari polong yang dihasilkan juga lumayan. Ini ada yang berbunga keluar polongnya 4-5 polong. Dan kondisi pada sore ini sahabat tani baru, kutu kacang hijau yang biasa kita sebut dengan rengit sudah bersih dari penyepraian ini dengan amunisi spontan, dan saya tambahkan dengan sabun colek, sabun tulit. Saya gunakan yang ekonomi, jadi bukan deterjen tapi sabun colek itu sahabat tani baru. Dan hasilnya alhamdulillah ini sudah terhindar dari kutu-kutu atau rengit sahabat tani baru yang kemarin cukup banyak, dan kutu itu mengganggu pertumbuhan, dan kutu itu biasanya menyerangnya menjelang keluar bunga sahabat tani baru. Kondisi di video saya ini sahabat tani baru, karena teknik bertanamnya dengan teknik sebar, dan pada sebaran pertama itu karena curah hujan, jadi benih yang tumbuh ada yang mati, sehingga perlu dilakukan penyebaran ulang. Sebagian pada penyebaran pertama bisa hidup karena ini di lahan-lahan yang agak tinggi sahabat tani baru, sementara yang masih kecil-kecil itu adalah sebaran-sebaran berikutnya. Dan ini memang butuh penyebaran ulang sahabat tani baru, karena pada penyebaran pertama banyak yang mati karena kehujanan, genangan air. Daripada ada beberapa lahan yang masih kosong, maka dilakukan penyebaran ulang sahabat tani baru. Mengapa berani melakukan penyebaran ulang sahabat tani baru? Karena pemanenan kacang hijau tidak seperti padi, jadi pemanenannya kita lakukan pemilahan di polong-polong yang sudah kering nanti kita ambili, sementara polong yang belum kering kita tinggal. Nah, dengan cara seperti itu, tanaman yang masih kecil-kecil itu masih mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan memproduksi polong dan bulir-bulir kacang hijau nanti bisa menyusul sahabat tani baru. Jadi lahan ini awalnya adalah kosong, dan saya lakukan penyulaman, mengambil dari benih-benih yang padat, dari benih-benih yang ada di genangan, kita ambil, kita tanam di lahan yang masih kosong. Dan yang di depan ini awalnya adalah tumpukan jerami, dan ini sudah mengalami pembusukan, dan sebaran yang ada di sini tidak tumbuh sahabat tani baru. Jadi perlu dilakukan penyulaman. Dan yang di kejauhan sana sahabat tani baru sudah mulai tampak tumbuh. Semoga
ke depan sudah berkurang curah hujannya. Untuk yang di lahan di sebelah sini sahabat tani baru, karena ini cukup rendah, sering terjadi genangan, maka benih kacang hijau yang tumbuh yang ada di ketinggian, sementara yang di genangan-genangan air terhambat sahabat tani baru, ini terhambat. Tapi nanti kalau sudah kering sahabat tani, saya yakin ini bisa tumbuh normal dan bisa memproduksi bunga serta polong-polong kacang hijau. Demikian sahabat tani baru, review pada sore ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat tani baru, dan kita tunggu hasil akhirnya. Tetap bersabar saja sahabat tani baru. Semoga kondisi cuaca mendukung untuk pertumbuhan kacang hijau ini. Demikian sahabat tani baru, review pada sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon like, komen, dan subscribe dari sahabat tani baru semua. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.